tes satu dua tes tes. Tes satu dua tes. Tes satu dua tes tes. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang beribadah di rumah kita masing-masing dan juga yang beribadah di dalam gereja di pagi hari ini, marilah kita tenangkan, satukan, dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuki kebaktian di pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 dan ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari nomor 479 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Allah, Taurat yang kelima sampai dengan Taurat yang ke-10. Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Taurat yang ke-7, jangan berzina. Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari nomor 466 ayat 1 dan ayat 2. Sembahkan diri
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 455 ayat 1. Epistel kita di minggu ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Marilah kita baca secara responsoria. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 698 ayat 1. Kita langsung berdiri. Yesus, saya mau ikut
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita dengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Minggu in Covid 21 Februari 2021. Topik Minggu. Padan Dohot Huaso ni Debata, Janji dan Kuasa Allah. 01 Kelas CD 2020-2021. Kelas CD reguler periode 2020-2021 dimulai pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 16 WIB dengan kelas Jum. 02 Pertanggungan Wilayah. Untuk kebaktian wilayah di gereja, jemaat atau wilayah yang hadir di gereja pada saat live akan diatur secara bergilir serta jadwal yang dapat kita lihat di warta jemaat yang telah disediakan. 03 Panitia Jubileum 50 tahun HKBP. A. Undangan rapat. Dimohon kehadiran semua panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 jam 12 sampai 14 WIB, tempat RSG HKBP Pasar Minggu. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon semua panitia bisa hadir dalam rapat tersebut. B. Undangan rapat seksi. Dimohon kehadiran seksi penyusunan buku sejarah, seksi editing, dan percetakan buku sejarah serta KSB untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 jam 19.30 sampai jam 22 WIB. Tempat RSG HKBP Pasar Minggu. Agenda finalisasi penyusunan isi buku sejarah. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon semua seksi bisa hadir dalam rapat tersebut. C. Setelah kebaktian Minggu pukul 10, akan diadakan latihan kor gabungan untuk persiapan jubileum. Dewan-dewan 401 Dewan Koinonia, seksi perempuan. Sermon perempuan akan diadakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Kamis di RSG gereja, dilaksanakan dengan protokol kesehatan. B. Sermon Inahana dengan Zoom yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 16 WIB dengan tema 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, janda di Sarfat, memberi dalam kekurangan. Yang akan ikut dalam ibadah itu agar mendapat mendaftar ke pengurus seksi perempuan, yaitu Nyonya Situa MH Panjaitan Oslinda Borusitorus dengan nomor telepon yang ada dalam warta.
Inang Nyonya Tiurma Boru Tampu Bolon, nomor handphone ada di warta. 412 Seksi Remaja. Seksi Remaja mengadakan kelas remaja secara Zoom pada hari ini Minggu 21 Februari 2021 pukul 9 sampai 10 WIB. 42 Dewan Marturia, Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan tim doa di hari Senin 22 Februari 2021 pukul 19 WIB. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami akan membacakan warta tambahan dari distrik. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di tempat. Salam dalam kasih Kristus Raja Gereja. Menindaklanjuti hasil sinode distrik pada 10 Februari 2021 tentang penggalangan dana membantu dana pensiun HKBP dan Distrik 8 DKI, kita akan mengadakan acara live streaming bertajuk Gema Nada Peduli Pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan dana pensiun HKBP bersama artis-artis Silangit yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 18 WIB. Tempat Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Untuk itu kami mohon agar semua gereja mewartakan pada acara Minggu 21 Februari 2021. Selanjutnya, setiap resort kami harapkan dapat mengutus 2-3 orang untuk mengikuti acara tersebut dan selebihnya mengikuti secara live. Demikianlah hal ini kami sampaikan. Besar harapan kami, kita mendoakan dan mendukung acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani. Mau lihat ya? Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1 dan seterusnya. Kau tak lupakan, ada langit takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntun. Aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Ayat 2. Janji yang manis kau tak lupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Satukan hati, kita berdoa.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat beribadah. Juga bagi jemaat yang ada di gereja ini, Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom. Mari kita membuka Alkitab, firman Tuhan dari Kejadian 8, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17 akan saya bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat terakhir. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Salinai mas cetakasate. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat berbahagia, yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini adalah tentang perjanjian antara Tuhan sebagai pencipta, penguasa dengan manusia, bumi
sebagai ciptaannya. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjian itu adalah kasih sayang Allah kepada manusia, bumi, dan ciptaan-ciptaan lainnya, bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ke belakang. Kenapa bisa terjadi hukuman air bah? Tentu Tuhan bukan arogan. Manusia yang arogan, ya kan? Karena pada zaman itu dosa, kejahatan sudah semakin menjadi-jadi, sudah semakin merajalela, terjadi di mana-mana. Oleh karena itulah Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakannya itu, bumi yang dipeliharanya itu menjadi ajang ataupun menjadi tempat dosa ataupun kejahatan. Maka Tuhan memperingatkan. Tidak juga, akhirnya Tuhan mengambil tindakan. Hanya yang percaya, yang mau mendengarkan sabda Tuhan, hanya Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh ada berapa? Siapa anaknya itu? Sem, Ham, Japet, ya kan? Jangan pula nanti kita bilang si Mangatur, si Johnny, bukan. Tapi Sem, Ham, inilah yang selamat. Inilah yang mau mendengarkan sabda Tuhan. Akhirnya benar, pada zaman itu mereka menjadi tertawaan. Sudah datang orang gila baru katanya, membuat perahu yang begitu besar di tengah-tengah kemarau yang panjang. Tapi Nuh dan keluarganya lebih mendengarkan firman Tuhan daripada kata-kata manusia. Kisah para rasul itu kan ada 5:9. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5:29. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, terjadilah hukuman itu. Air bah. Hujan turun begitu kencang, deras. Sampai semua tergenang. Semua tergenang. Sampai semua mati. Hanya yang diperintahkan dan dilaksanakan dan dituruti Nuh yang selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara, zaman sekarang ini musim banjir, tapi bukan namanya air bah, banjir kiriman. Bisa membuat orang menjadi puyeng, kau teman anak pusing. Sarupa mana dua ya teh, menjadi berantakanlah isi rumahnya. Tapi apa yang mau dibilang oleh kejadian itu? Nikmati aja. Amin. Karena menurut Pengkhotbah 3 ayat 11, mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan di sana, di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim banyak dapat untung, ada juga musim rugi. Jadi semuanya kita nikmati aja. Amin. Kita nikmati, makna petik kita masih bisa sehat. Masih ada kesempatan untuk hidup.
Jangan gara-gara banjir menjadi stres. Jalani aja, karena Tuhan memberikan semua itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu saudara yang mau kita lihat lagi dari nas ini, janji Tuhan. Janji Tuhan itu dilaksanakan, ditepati. Beda dengan janji manusia. Kalau manusia makanya sering dibilang PHP, pemberi harapan palsu. Ala bata madakon janji calling. Nakpe ita soal calling. Aliarong ko hata janji calling, marjanji calling. Tapi kalau janji Tuhan benar adanya, busurnya sudah dibikin di awan-awan dan tidak akan terjadi lagi itu. Tapi Bapak Ibu, ada lagi yang harus kita jaga, sikap hati. Air bah tidak ada, tapi api neraka ada. Siksaan yang berat bagi yang tidak mau bertobat. KTP, utama arti KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jadi Kristen itu diminta untuk bertobat, bukan hanya di gereja sana yang ada bertobat, HKBP pun ada bertobat. Jadi karena itu untuk menjaga, mari kita rajin mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bening. Mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bening. Mobil baru kita beli, kita buka mesinnya, kita sangat senang. Wah, bening. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, mobil itu tidak bening lagi. Karena udah ada lumpur, abu, dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita jangan pernah berlumpur. Harus selalu bening. Amin. Ya. Itulah sentuhan daripada firman Tuhan. Memang firman Tuhan harus menyentuh kehidupan kita. Kita di dunia ini hanya sebentar, hanya sesaat. Yang kekal hanya Tuhan, sedangkan manusia sesaat. Kemarin kami ke Cibinong, sampai 2 kali ada jemaat kami dulu meninggal, Sirait. Namanya cukup besar, sampai Jokowi datang melayat, komisaris Wika, tapi ya semuanya akan ditinggal di usia 47 tahun, serangan jantung. Anaknya pun baru terus mamanya, jadi saya ke sana 2 kali. Mengingat Pengkhotbah 7 juga ayat 2. Apa katanya di Pengkhotbah 7 ayat 2 Manginang? Lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Karena kalau kita ke rumah duka, di sanalah kita bercermin akan akhir dari kehidupan kita. Kehidupan kita. Karena kita sesaat, hanya Tuhan yang abadi atau kekal. Jadi oleh karena itulah Manginang, mari kita memelihara juga lah, memelihara lingkungan. Seperti yang dikatakan tadi, banjir di sana, banjir di Jabodetabek. Mari kita memelihara lingkungan. Dimulai dari hal yang kecil. Seorang bapak pernah ke BRI. Di teller itu ada permen. Permennya diambil, dimakan, lalu bungkus permen itu dikantongi.
nanti ada tempat sampah, di situ dibuang. Belajar dari hal yang kecil. Kita sering pampers anak-anak pun buang situ dan lain sebagainya. Tapi ini permen yang kecil aja pun masuk kantong, nanti sana itu buang. Jadi oleh karena itu mari kita selamatkan Amanginang, bumi, lingkungan. Tuhan senang kalau kita memelihara ciptaannya. Kalau ada yang memotong kayu, tanam lagi supaya ada regenerasinya, supaya mengurangi debit air, banjir. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, enak atau tidak enak hidup ini kita jalanilah. Amin. Sudah manak sudah tadalani. Yang penting kita selalu bersyukur. Tuhan sangat senang sama orang yang bersyukur daripada orang yang bersungut-sungut. Sekali lagi, Tuhan tidak senang sama orang yang bersungut-sungut. Tuhan sangat senang sama orang yang bersyukur. Filipi opat ayat 4. Marlas ni roha mahawinna. Jadi itulah Bapak Ibu yang mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Kita masih terus pandemi COVID-19. Kita enggak tahu sampai kapan, sampai para ahli virus mengumumkan sudah berhenti, barulah kita tidak lagi memakai masker. Tapi oleh karena itu kita tidak boleh lengah. Jadi ada beberapa tips 6 yang saya mau bagikan di sini supaya kita terus menjalaninya sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah kita. 6M. Tapi bukan 6 miliar. 6M. Membatasi keluar rumah. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Yang kelima, menjaga jarak. Yang keenam, karena 6M, mau untuk divaksin. Karena ini dibilang juga sama pemerintah, tolong dikotbahkan supaya selalu mengingat protokol kesehatan. 3M nak kita ya manginang. 6M ate. Supaya selalu kita jagalah. Kalau kita jaga tentu kita akan sehat. Tapi yang mau kita perhatikan, ini hanya satu virus dari luar diri kita. Sudah membuat kita ketakutan. Tapi ada lagi di sini 18 virus yang akan saya bacakan dari Alkitab juga ini. Tapi saya yakin bukan hanya 18 virus, tapi yang saya dapatkan di Alkitab ini masih ini. Masih banyak lagi virus-virus yang lain. Yang 18 virus yang mau saya share ini dari diri manusia itu. Kalau corona dari luar manusia. Sedangkan satu virus saja udah membuat manusia ketakutan, tidak nyaman. Tapi kalau kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, kalau bisa ditampilkan dulu sama Harukaryon. Live streaming untuk membantu membaca, kita lihat 18 virus di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, yaitu yang pertama saya bacakan aja dari Alkitab ini, orang akan mencintai diri sendiri. Orang akan mencintai diri sendiri, ini pun virus. Yang kedua, orang menjadi hamba uang. Yang ketiga, membual. Ini pun virus ini, membual. Yang keempat, menyombongkan diri. Yang kelima, memfitnah. Dari 2 Timotius 3 ini ya,
ayat 1 sampai 4. Manusia akhir zaman ini. Yang keenam, memberontak terhadap orang tua. Ini udah banyak. Lebih kuat suara anak sekarang daripada suara orang tua. Yang ketujuh, tidak mau berterima kasih. Kalau seminar ini bisa 4 jam. Tapi ini hanya saya bacakan aja lah. Tidak tahu berterima kasih. Udah dikasih 2 juta enggak terima kasih juga. Sana dikasih 1 juta pun berterima kasih. Yang ke-8, tidak peduli agama. 9, tidak mau mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. Ini pun virus ini. Suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat mengekang diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 2 Timotius 3 Bang ya, ayat 1 sampai 4. Kelakuan manusia di akhir zaman. Tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianat. 16, tidak berpikir panjang. 17, berlagak tahu. Ini pun berlagak tahu dia. Habis orang Nabi Notona, tapi berlagak tahu. 18, lebih menuruti hawa nafsu daripada firman Tuhan. Masih banyak lagi, tapi ini yang saya temukan sesuai tuntunan roh. Kemarin saya membaca firman ini. Jadi mari kita antisipasi virus corona dan juga virus yang ada dalam diri kita yang akan menghancurkan kita sendiri. Jadi ipasu-pasu Tuhan Maita Manginang, ini memang menjelang akhir zaman akan banyak kesusahan. Ini ada di firman Tuhan, Matius 24 tadi. Menjelang akhir zaman akan banyak kesusahan, banjirlah, terbakarlah, longsorlah, peranglah, penyakit menularlah. Matius 24 banyak. Ini mengacu kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan ajaran sesat, ya memang ada di Alkitab supaya manusia berjaga dan insaf. Supaya janji Tuhan yang ada di Kejadian 9 khotbah kita ini bisa menjadi kebahagiaan dan keselamatan untuk kita. Memang seperti dikatakan Alkitab, hukuman nerba tidak ada lagi, tapi api neraka penyiksaan, kata Alkitab. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa menjadi keselamatan bagi kita, kekuatan. Seperti saya bilang tadi, 6M, M yang terakhir mau divaksin. Tapi biarpun sudah datang vaksin, masih banyak juga yang bertanda tanya, ketakutan. Bagaimana ini katanya. Tapi pemerintah mengajak kita mau untuk divaksin. Supaya kehidupan ini dan para ahli-ahli virus nanti mengatakan sudah berhenti. Jadi sebelum itu jangan dulu ada yang cipika-cipiki. Bukan kita enggak mau bersalaman ya kan? Wah sombong kali itu enggak mau menyalam katanya. Bukan. Tapi terkadang ya karena protokol kesehatan. Ini yang menjadi pegangan kita Manginang. Tapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kalah dengan virus. Jangan stres. Jadilah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Emang kenapa kalau tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai? Yeremia 17 Samang, buka 7-8. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, biarpun musim kemarau sampai 3 bulan, 4 bulan, dia tidak akan layu. Amin. Begitulah kehidupan orang percaya itu, Manginang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai.
Ada juga itu di Mazmur juga ada ya, Mazmur 1 ayat 3. Yeremia 17 juga ya. Karena pentinglah itu maka sampai 2 dituliskan di Alkitab. Jadilah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak layu walaupun kemarau, yang tidak stres walaupun banjir, yang tidak gelisah walaupun datang penyakit. Selalu bersyukur Amanginang, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Malapetaka, banjir, dikatakan dari Amsal 22 ayat 3. Ini kita harus kaya dengan Alkitab. Amsal 22 ayat 3. Dulu kita dibilang kafir. Aliasik dorohamuna meledok kamu kafir, saya tidak sakit hati. Tapi yang bilang kafir itu sekarang udah dibubarkan. Karena bagi saya kafir itu adalah kaya akan firman. Kaya akan firman, tapi pemerintah tidak tutup kuping yang mengatakan kafir itu sudah enggak di sini lagi. Jadi kita harus kaya akan firman. Jadi dalam Amsal 22:3 tentang malapetaka, dikatakan sana kalau datang malapetaka gimana? Kita bersembunyi. Tuhan suruh kita bersembunyi. Amsal 22 ayat 3, sembunyi. Tapi orang yang bebal katanya di Amsal 22:3 itu tidak mau bersembunyi, akhirnya celaka dia. Udah katakan tadi 6M, jangan keluar rumah kalau tidak urgen. Jangan bersentuhan, menjaga jarak. Jadi Tuhanlah yang memberkati kita, Amanginang, dengan rasa yang besar berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada sabdanya bahwa kasih Tuhan sangat besar. Tuhan sudah berjanji tidak akan mengirim air bah lagi. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita, melindungi kita. Oleh karena itu mari kita mempercayai janji Tuhan dan memperbaiki kehidupan. Mana yang Tuhan minta itu yang kita kerjakan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Ini merupakan ayat tengah. Mazmur 118 ayat 8 ayat tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Percaya kepada manusia, Manginang, apa yang terjadi? Kecewa. Kecewa kita. Saya udah pernah gitu. Saya akan ngasih kau uang 50 juta untuk bantuan beli mobil waktu itu, tapi tidak saya sebut. Tapi sampai yang bilang itu tidak ada, enggak jadi. Tapi kasih Tuhan juga saya bisa beli sendiri tanpa bantuan. Jadi Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Janji Tuhan kekal yang kita dengarkan tadi dari warta. Jadi mari kita pegang janjinya. Tuhan akan melindungi kita. Dan kita jalani hari-hari kita ini dengan benar, karena Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Tidak ada harapan kita yang lain. Manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari. Tuhan memberkati kita, Manginang. Mari kita bersatu dalam doa. Kita satukan pikiran hati kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu sehingga kami bisa menikmati kehidupan ini dengan benar di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan memberikan janji yang
manis bagi kami. Kuasa yang besar Kau berikan di pagi hari ini, bahwa bumi tidak akan dihancurkan lagi, dilenyapkan lagi dengan air bah. Walaupun ada banjir kiriman, kiranya kuatkanlah jemaat-jemaat-Mu menghadapinya. Berikan semangat, jangan stres, tapi berikan kesehatan supaya mereka bisa membersihkan kembali tempat tinggal mereka, Tuhan. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu yang bekerja dari rumah, juga yang harus bekerja di luar rumah. Jadilah firman-Mu kepada kami, bahwa pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kekal abadi di dalam kehidupan kami ini. Kami adalah manusia yang lemah, tapi Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Kiranya kami semuanya bersandar hanya kepada-Mu, sehingga kami di akhirnya menikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu melalui firman yang selalu kami dengar, yang selalu kami catat di dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak yang sekolah, berkati anak-anak yang sudah dapat kerjaan, supaya mereka menghargai dan berprestasi, Tuhan. Berkati jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, terlebih yang memasuki usia lanjut, kiranya mereka sehat menjalani kehidupan ini. Berkati yang akan mengadakan pesta pernikahan, lindungi mereka, kuatkan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang akan kami minta, tapi kami percaya, yakin Tuhan sudah mengetahuinya, dan Tuhan akan memberikan seturut dengan iman kami kepada-Mu. Kami nanti akan pulang, sertai kami di jalan. Begitu pula jemaat-jemaat-Mu yang telah menerima sabda-Mu pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka penuh dengan kasih karunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Setiamu tiada bertanding.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.